Betul lah. Tiga, gerak. Barisan yang di depan saya. Belakang tapi kiri. Jalan. Kiri. Oh, ya harus lah. Maklum lah. Dulunya dirahat di depan. Gerak. Sarapan dari buat, Pak. Lembur terus kata itu. Kata mak. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Abang, bel bagi. Siap, laksanakan. Laksanakan. Amanat. Istirahat di bot. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, namo budaya. Yang terhormat Kasih dan Penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Yang terhormat Kepala Madrasah, Kepala KUA, Pengawas, Pendulu, Ketua APRI, Ketua IPARI. Yang terhormat ASN dan PPNPN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka apel minggu pertama di bulan November, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari sejatinya pembina hari ini adalah kepala kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, tapi karena beliau ada kegiatan yang harus diikuti oleh beliau pagi ini, maka beliau mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan sedikit hal-hal terkait kinerja kita di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kinerja kita. Utamanya adalah pesan dari Menteri Agama yang baru. Seperti kita ketahui bahwa kita Menteri kita adalah Menteri yang dilantik pada tanggal 21 Oktober kemarin, yaitu Bapak Nazarudin Umar. Minggu lalu beliau menjadi pembina pada upacara Sumpah Pemuda tahun 2024, di mana pada tersebut beliau menyampaikan 4 hal terkait dengan kinerja kita di lingkungan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, beliau menyampaikan terkait masalah jika atau saat azan berkumandang, sebaiknya menghentikan sejenak pekerjaan untuk melaksanakan sholat berjamaah bagi yang beragama Islam. Jadi beliau memberikan pesan kepada kita, utamanya kepada yang umat Islam, pada saat azan berkumandang, utamanya pada sholat zuhur dan sholat asar, sebaiknya segera menghentikan aktivitas dan menuju ke musola. Jadi kalau sekarang kan, jadi sebelum zuhur itu, sebelum istirahat kita sebaiknya sholat berjamaah dulu, di mana zuhur itu dimulai jam 11.30. Baru setelah sholat zuhur berjamaah kita kembali ke aktivitas masing-masing atau istirahat pada pukul jam 12 sampai jam 13. Begitu juga asar. Jadi beliau berpesan apabila kita mendengar kumandang azan, sebaiknya menghentikan segala aktivitas sementara untuk ikut sholat berjamaah. Lalu kedua, pesan beliau
meningkatkan kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara itu pesan beliau harus selalu menjaga kedisiplinan. Kita punya sebagai ASN kita diikat oleh aturan yaitu PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Nah, utamanya kalau kita sehari-hari itu pada saat jam-jam kantor, saya minjam bahasa dari Pak Samsul. Kalau bisa kita menghalalkan gaji dan uang makan kita dari jam 7.30 sampai jam 12, istirahat sampai jam 13, lalu lanjut lagi pukul 13 sampai pukul 16. Sebaiknya kita bisa standby di kantor dan melakukan pelayanan atau kinerja sesuai tupoksi kita masing-masing. Itu yang dipesankan beliau untuk hal yang kedua. Lalu yang hal ketiga, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Kita sudah untuk pakaian kita sudah atau Kementerian Agama sudah mengeluarkan melalui SE Dirjen nomor 19 tahun 2024 untuk pakaian seragam kita itu sudah ditentukan baik dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis maupun Jumat. Nah, kita sebaiknya menggunakan sesuai SE yang sudah dikeluarkan tentang pakaian oleh Dirjen Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan untuk misalnya hari yang lainnya, baik itu ASN, PKNPN, baik biasa Jumat ya, Jumat kita agak bebas pakai olahraga, tapi tetap menjaga kesopanan. Atau jadi ASN, PKNPN tetap menggunakan pakaian yang sopan karena kita menjaga marwah kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita harus menggunakan pakem-pakem pakaian yang tertutup, rapi dan bersih. Itu mungkin tentang pakaian. Lalu terakhir pesan beliau menjaga ruang kerja selalu bersih dan rapi. Nah, ini ruang kerja tuh kalau menurut saya, kalau ruang kerja itu bukan hanya ruang kerja di lingkungan kita, tapi juga di sekitar lingkungan. Misalnya kayak di pasar atau di halaman. Saya harapkan kita jangan membuang sampah sembarangan. Ini kayaknya problematik sekali di kantor. Saya perhatikan sering banyak sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Padahal menurut, ya mohon maaf, kita rasanya udah pendidikan tinggi semua, tapi kenapa masalah sampah ini jadi masalah yang boleh dibilang, ya mohon maaf lagi, seperti kita kurang berpendidikan. Buang sampah, saya lihat botol minuman, gelas plastik, ya sangat ringan sekali dibuang di pot bunga atau di halaman. Saya harapkan sesuai dengan pesan dari beliau, Bapak Nazaruddin Muhammad, itu kita wajib menjaga kebersihan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Jadi terkait dengan itu, Bapak Kepala Kantor juga ada rencananya mau buat program. Salah satu Jumat kita adalah Jumat Bersih Bersama. Jadi kita kan sebenarnya sebelumnya sudah ada program, yaitu pertama senam sudah kita lakukan rutin, lalu kedua jalan santai, tapi nanti mungkin juga ditambah dengan Jumat Bersih Bersama. Jadi kita akan melakukan bersih-bersih karena memang malu juga seandainya kalau ada tamu di sini kita lihat
sampah-sampah masih berserakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pesan-pesan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Gerak. Sebelum kita melaksanakan kinerja sehari-hari, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pada, bina apel. Hormat! Gerak! 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 Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Foto. Ah, itu ada